Wah, lekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Laut Kidul 20 Channel. Di film kali ini kita akan bahas tentang seorang mantan tentara Amerika yang dulunya berasal dari Hong Kong dan kembali ke asalnya yang terdahulu sebelum ia menjadi tentara di Amerika dan ia bernama Henry Ken. Film dimulai saat Henry Ken, yaitu aktor utama kita, sedang bertemu dengan kepala sekolah SMA Tachi di Hong Kong. Dia bermaksud ingin melamar dan mengabdikan dirinya menjadi seorang guru di sekolah tersebut. Namun karena minimnya pengalaman mengajar, dia pun ditolak. Akan tetapi kepala sekolah berubah pikiran dan bersepakat menerimanya saat Ken menyodorkan surat. Datanglah waktu di mana guru Ken akan mengajar di hari pertamanya. Dia menjadi wali kelas yang terkenal akan nakalnya murid-muridnya. Itu terlihat jelas ketika guru Ken masuk ke kelas dan tidak ada satupun murid yang mau mendengarkannya. Mereka sibuk dengan kegiatan masing-masing, ada yang masak, bermain gitar, dan juga bermain game. Guru Ken berusaha mendapatkan perhatian dari mereka, namun guru Ken malah ditertawakan ketika sedang menulis di papan tulis. Itu dikarenakan karena tulisannya guru Ken yang jelek. Guru Ken juga memberikan nomor ponselnya, tapi malah murid menjahilinya dengan meneleponnya dan mengejeknya. Guru mantan tentara itu pun tidak kehabisan akal. Dia mengaktifkan air kebakaran dengan melemparnya menggunakan kapur dan karet. Saat istirahat, sekelompok muridnya sedang asik merokok dan membicarakannya. Namun tiba-tiba datang anak-anak basket yang mengusir mereka. Sepulang sekolah mereka melihat anak-anak basket sedang bermain. Karena masih kesal, salah satu murid bernama Lei Chong melempar botol di tengah lapangan, hingga membuat salah satu pemain basket itu terjatuh. Namun karena kelakuannya tersebut, Li Wai Chong dan teman-temannya diberi hukuman untuk menyalin beberapa tulisan sebanyak 20 kali. Tetapi mereka malah mengerjai Guru Lin dengan berpura-pura memberikan tugasnya yang ada di dalamnya terdapat ulat. Hingga membuat Guru Lin kaget saat bukannya yang menyebabkan dia menumpahkan teh yang ada di meja kerjanya. Keesokan harinya, Departemen Pendidikan datang ke sekolah. Mereka melihat-lihat keadaan sekolah Tachi. Di sisi lain, saat Guru Ken ingin mengajar di kelasnya, murid-muridnya sudah siap menjahilinya. Namun untungnya Guru Ken dapat mengatasinya. Kemudian Guru Ken berusaha menyemangati mereka untuk belajar dengan cara memberikan 3 pertanyaan tentang rokok. Dan yang bisa menjawab pertanyaan tersebut diperbolehkan untuk pulang. Para murid sangat antusias dengan trik tersebut. Namun sayangnya karena murid-murid terlalu bersemangat hingga membuat kelas agak sedikit ramai dan gaduh. Dan keadaan tersebut dilihat oleh Departemen Pendidikan. Ketika istirahat di kantin, murid-muridnya Guru Ken ini terlibat berkelahi dengan tim basket. Karena kejadian itu, Li Wei Chong dan teman-temannya dikeluarkan dari sekolah itu. Mereka pun kesal karena hanya mereka yang berlima dikeluarkan dari sekolah, sedangkan tim basket tidak ada hukuman. Mengetahui hal itu, Guru Ken mohon kepada kepala sekolah untuk memberikan keringanan hukuman. Guru Ken kemudian berikan formulir yang harus diisi oleh mereka jika ingin masih ada di sekolah itu. Keempat temannya mengambil formulir tersebut, namun Li Wei Chong tak menghiraukan dan pergi begitu saja. Di sini Guru Ken mencoba mencari tentang kehidupan mereka berlima. Yang pertama adalah Siang Zulfa. Zulfa berasal dari Pakistan dan dibesarkan di Hong Kong. Dia sangat hobi bernyanyi sejak kecil, namun sering ditertawakan oleh teman-temannya. Yang kedua bernama Wong Dinan. Dia adalah cewek yang tomboy. Dikarenakan ayahnya yang lebih suka mempunyai anak laki-laki daripada anak perempuan. Di situ dia merubah penampilannya menjadi anak laki-laki. Tetapi sayangnya ayahnya tetap saja tidak menyayanginya. Bahkan lebih sayang kepada adik laki-lakinya. Yang ketiga adalah anak kembar yang bernama Gong Xian dan Gong Xian. Mereka dari kecil hidup dari keluarga yang kurang sehat. Ibunya pergi meninggalkannya, sedangkan bapaknya tiap hari hanya bisa mabuk-mabukan tanpa memperhatikan mereka berdua. Kondisi sekolah Tachi sudah di ujung tanduk karena kualitasnya yang semakin tahun semakin menurun. Dan nilai-nilai muridnya juga yang semakin menurun menyebabkan kualitas dari sekolah itu juga dikatakan buruk oleh Departemen Pendidikan. Sementara Li Wei Chong yang sudah tidak lagi sekolah dan dia bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran. Tiba-tiba di sana dia mendengar obrolan para pejabat bahwa sekolahan Tachi akan ditutup oleh Departemen Pendidikan akhir tahun ini. Mereka mengambil kesempatan itu untuk membangun bisnis di sana. Ketika para pejabat itu sedang asik menonton balap kuda, Li Wei Chong tergiur dengan korek api salah satu pejabat. Dan Li Wei Chong mengambilnya. Namun sayangnya pejabat itu mengetahui tindakan tersebut dan menyuruh anak buahnya untuk memukuli Li Wei Chong. Pejabat itu melihat identitas Li Wei Chong. Karena mengetahui dia adalah murid dari sekolahan Tachi, dia menawarinya pekerjaan yang baru. Film pun berpindah ke Guru Chen yang mencoba mencari Zulfa. Zulfa ini dikejar-kejar preman dikarenakan telah mencuri tiket konser. Dan ternyata
Tiket konser yang ia curi adalah kepunyaan ayahnya sendiri. Guru Chen yang mengetahui langsung melerai mereka dan mengajak Zufa ke tempat pinggir danau. Guru Chen pun membayar tiket itu dan mengajak Zufa ke tempat pinggir danau dan melihat konser. Guru Chen juga memberikan motivasi kepadanya dan mengajak Zufa untuk bernyanyi di atas panggung bersamanya. Alhasil, Zufa pun lebih percaya diri. Keesokan harinya, Guru Chen menemui ayah dari Gongxian dan Gongxian untuk memberikan sedikit pengertian. Di tempat lain, beberapa muridnya tak terkecuali Gongxian dan Gongxian dikirim oleh Guru Chen ke pusat rehabilitasi untuk proses pembelajaran dengan seseorang di sana. Betapa terkejutnya ternyata orang tersebut adalah ayah dari Gongxian dan Gongxian. Mereka sengaja dipertemukan oleh ayahnya di tempat tersebut untuk saling mengutarakan isi hatinya. Dari pertemuan itu akhirnya keluarga mereka sekarang jadi mengerti satu sama lain. Di tempat Dinan saat dia ingin pergi menggunakan mobil ayahnya, tiba-tiba Guru Chen mencegahnya dan menasihatinya kalau dia tidak boleh mengendarai mobil di jalan karena kan belum mempunyai SIM. Dinan pun mengungkapkan bahwa dia suka sekali mengendarai mobil dan ingin menjadi pembalap wanita. Mendengar perkataan itu, Guru Chen pun menantang untuk balapan mobil. Setibanya di sana, ternyata yang melawan balapan bukan Guru Chen, melainkan ayahnya sendiri. Ayahnya berjanji pada Dinan apabila dia bisa menang melawan ayahnya, maka apapun keinginan putrinya tersebut, tidak ada yang menentangnya lagi. Tetapi apabila putrinya kalah, maka dia harus belajar dengan baik dan menikah dengan pria yang dipilih oleh ayahnya. Mereka berdua pun akhirnya balapan dan dimenangkan oleh Dinan. Dinan pun menagih janji ayahnya, tetapi tiba-tiba ayahnya malah mengejeknya dan menantang balapan di luar sirkuit. Dinan pun menerobos keluar ke jalan raya, ayahnya yang tidak mau kalah, dia pun mengejar Dinan. Saat di tengah-tengah balapan, ayahnya mengalami kecelakaan yang menyebabkan mobilnya terbalik. Mengetahui hal itu, Dinan pun langsung turun dari mobil dan tiba-tiba ada sebuah truk melaju yang akan menabrak Dinan. Tapi untungnya Dinan berhasil menghindar. Ayah Dinan mengira bahwa Dinan sudah tertabrak dan terlindas oleh truk tersebut, sehingga membuatnya menangis dan mengutarakan semua isi hatinya bahwa sebenarnya ayahnya sangat sayang kepadanya. Dinan yang mendengar hal tersebut langsung tersentuh hatinya. Dinan pun mendekati ayahnya. Melihat putrinya yang masih hidup, ayah Dinan pun langsung memeluk putrinya tersebut. Sejak kejadian itu, ayahnya Dinan selalu bersikap adil kepada Dinan dan adik laki-lakinya. Berpindah ke Li Weichong, ternyata Li menerima tawaran pekerjaan barunya dari pejabat yang bernama Mr. Lo. Mr. Lo menjelaskan bahwa besok ada pertandingan MMA anak buahnya. Ia pun tidak mau mengalami kekalahan sehingga menyuruh Li memberikan obat kepada lawannya di hari pertandingan. Setelah selesai menyelesaikan masalah keempat muridnya, saatnya mencari tahu apa persoalan yang dialami oleh Li Weichong, muridnya yang suka berkelahi itu. Kemudian Guru Chen mendatangi rumah Li. Di sana dia mendapati bahwa ternyata selama ini Li tinggal bersama dengan neneknya di kontrakan yang sangat kecil. Ternyata Li sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya semenjak dia masih berumur 5 tahun. Di mata neneknya, Li adalah anak yang baik. Bahkan neneknya juga tidak tahu kalau Li telah kabur dari sekolah. Meskipun Guru Chen tahu kehidupan Li di luar sana, tetapi ia tidak menceritakannya kepada neneknya karena tak ingin membuat neneknya tersebut kecewa terhadap Li. Karena merasa prihatin dengan keadaan Li dan neneknya, Guru Chen pun berpura-pura memberikan beasiswa dari sekolah untuk Li. Mendengar itu, nenek Li mengucapkan banyak terima kasih kepada Guru Chen karena telah mendidik cucunya dengan baik. Di malam harinya di pertandingan, Li melancarkan rencananya sesuai dengan instruksi Lo. Namun sayangnya ia ketahuan sehingga membuatnya disiksa dan dimasukkan ke dalam loker. Tak lama kemudian datang Guru Chen mencari Li. Awalnya dia tidak memberitahu keberadaan Li, namun terdengar Li di dalam loker. Guru Chen pun langsung melancarkan serangannya. Kita Guru Chen menang melawan mereka semua, tak terkecuali juara bertahan MMA juga dikalahkan oleh Guru Chen. Karena kejadian itu akhirnya semua ditahan oleh polisi. Setelah berhasil mengeluarkan Li dari masalahnya, Guru Chen dan Li kembali ke rumahnya. Di tengah perjalanan mereka melihat neneknya Li sedang bekerja mengumpulkan kardus bekas. Di usia senjanya tampak begitu bersusah payah. Kemudian Guru Chen berpesan kepada Li supaya belajar dengan baik dan jangan menyusahkan neneknya. Mendengar nasihat Guru Chen, Li segera berlari ke arah neneknya dan membantunya. Dari perkelahian Guru Chen tadi malam, sekarang berita tentang dirinya ada di mana-mana. Dan di sini kita bisa mengetahui bahwa Guru Chen adalah mantan murid sekolah taji yang dulunya sangat bandel. Sehingga dulunya ia dipindahkan ke sekolah militer di Amerika Serikat. Dan ia juga sudah menjadi tentara perang hingga akhirnya ia kembali ke tempat asalnya, yaitu sekolah taji. Semua itu berkat nasihat dari kepala sekolahnya yang terdahulu, dan itu adalah alasan Guru Chen kembali ke sekolah taji.
Mengetahui latar belakang dari Guru Chen, semua orang di sekolahan, tak terkecuali murid-muridnya juga menjadi sangat hormat kepada Guru Chen. Bahkan di kelasnya sekarang para murid-muridnya juga sangat antusias untuk belajar. Sampai suatu ketika Li Weichong dan teman-temannya mengobrolkan kelanjutan kuliahnya dan cita-citanya setelah lulus kuliah. Ternyata Gong Xian merasa dirinya orang yang bodoh. Ia takut tidak lulus ujian. Ia pun minum obat untuk mengingatkan daya ingat. Sebelum ujian, Gong Xian terus-terusan minum obat tersebut dengan sangat banyak. Namun sayangnya nilai dari ujian tersebut ternyata membuat Gong Xian mendapatkan nilai paling jelek di kelas. Ia pun tidak berani memberitahukan teman-temannya. Keesokan harinya Gong Xian tidak masuk sekolah beralasan sakit. Dan ternyata ia berniat untuk mengakhiri hidupnya karena frustasi menjadi orang bodoh. Kejadian itu media membesar-besarkan beritanya sehingga berdampak negatif ke sekolah dan juga guru-gurunya, terutama Guru Chen. Pendidikan kemudian memanggil Guru Chen dan menganggap Guru Chen tidak pantas menjadi seorang guru. Guru Chen dianggap mengajar tidak sesuai dengan kurikulum. Guru Chen pun akhirnya dipersilakan untuk mengundurkan diri. Dengan berat hati, dia pun mengundurkan diri. Namun para guru dan murid sungguh tidak ikhlas kalau Guru Chen harus pergi dari sekolah tersebut. Para guru di sekolah Tachi bohong-bohong mengumpulkan para orang tua murid untuk mendatangi petisi kepada Dinas Pendidikan agar Guru Chen bisa mengajar kembali di sekolah Tachi. Dinas Pendidikan pun merespon bahwa apabila semua murid Tachi mendapatkan nilai bagus ketika ujian nasional, maka mereka mengakui bahwa metode yang diajarkan Guru Chen terbukti efektif dan memperbolehkan Guru Chen untuk kembali mengajar. Mendengar keputusan Dinas Pendidikan, para murid-murid sangat sungguh-sungguh dalam belajar. Mr. Lo yang mendengar berita itu tidak tinggal diam, karena jika sekolah Tachi tetap dibuka, bisnisnya tidak akan berjalan lancar. Menjelang ujian, Mr. Lo dan anak buahnya membuat kerusuhan. Mereka menahan murid-murid dan menyita HP-nya, agar para murid-murid tidak bisa mengikuti ujian, sehingga nilai murid-murid sekolah Tachi menjadi jelek dan sekolah Tachi menjadi ditutup tahun depan. Kemudian, Guru Chen pun datang dan menghajar anak buah Mr. Lo. Sambil berkelahi dan kemudian menyuruh murid-muridnya untuk segera pergi untuk mengikuti ujian. Setelah semua anak buahnya tumbang, tinggallah Mr. Lo. Mereka berdua berkelahi. Ternyata Mr. Lo adalah teman sekolahnya dulu yang tangannya pernah dipatahkan oleh Chen, sehingga dia tidak bisa lagi bermain piano yang menjadi hobinya sejak kecil. Mr. Lo pun langsung melampiaskan dendamnya ke Guru Chen. Kemudian dia mengeluarkan sebelah pisau dan berusaha untuk menikam. Namun Guru Chen dapat mengatasinya. Dia menghempaskan tubuh Mr. Lo ke lantai dan merebut pisaunya. Guru Chen pun menusukkan pisau itu ke kakinya sendiri sebagai permintaan maafnya. Lalu ia pergi meninggalkan Mr. Lo. Di sisi lain, akhirnya para murid bisa mengikuti ujian. Beberapa hari kemudian, perwakilan dari Dinas Pendidikan mendatangi sekolah Tachi bahwa nilai murid-murid sekolah Tachi mendapatkan nilai terbaik dan sekolah Tachi batal ditutup. Begitu juga dengan Guru Chen, dia menjadi wali kelas kembali di sekolah tersebut dan film pun berakhir.